Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan APS hari ini ya. Sama saya Pak Arwan. Hari ini kita akan bahas tentang use case diagram ya. Jadi use case diagram ini suatu diagram yang nanti bisa kita gunakan untuk memodelkan kebutuhan dari sebuah sistem gitu ya. Kemarin kita sudah membuat kalimat-kalimat kebutuhan. Nah, kalimat-kalimat kebutuhan ini adalah dasar kita kemudian membuat fitur-fitur apa saja atau perilaku-perilaku sistem dari tampak luar yang akan kita gambarkan dalam sebuah model yang disebut dengan use case diagram ya. Bahwa use case diagram ini dapat kita gunakan untuk menjelaskan perilaku sistem dari tampak luar, gitu ya. Jadi ketika kita menjalankan sistem itu seperti apa perilakunya dan seterusnya ya. Aktornya dapat melakukan apa saja di sana, ini nampak di use case diagram. Kemudian menyediakan fungsi-fungsi yang harus dipenuhi sistem sesuai dengan aktor, gitu ya. Jadi fungsi-fungsi yang harus atau apa ya kontrak gitu ya, requirement yang harus dipenuhi sistem sesuai dengan aktornya. Nah, ada beberapa elemen di dalam use case diagram. Yang pertama adalah aktor ya. Aktor ini bisa terdiri dari orang, bisa dari sistem yang lain gitu ya, bisa dari sistem yang lain ya. Kita sebut sebut aktor gitu ya, tapi dia ternyata sebuah mesin misalkan, sebuah sistem yang lain misalkan. Nah, itu bisa kita gambarkan. Kemudian use case sendiri, ya use case ellipse itu sendiri. Kemudian ada sistem boundary dan asosiasi, gitu ya, asosiasi di dalam use case, gitu ya. Setiap use case kemudian perlu dilengkapi dengan skenario, gitu ya, skenario use case atau deskripsi. Nah, langkah dalam membuat use case diagram yang pertama adalah identifikasi aktor, kemudian mengidentifikasi use case per aktornya. Jadi kemarin Anda sudah buat kalimat kebutuhan itu, kemudian Anda identifikasi aktornya, kemudian Anda buat use case-nya, dan Anda hubungkan dengan aktor tadi. Nah, ini sebagai contoh bahwa di sini terdapat dua aktor, gitu ya, passenger dan tour guide, gitu ya. Nah, passenger ini dia memiliki use case, ada individual check-in, ini dari UML diagram ya, referensinya ya. Dia bisa melakukan check-in, dia bisa melakukan security screening, gitu ya. Kemudian di dalam individual check-in ini ada extension point, yaitu baggage check-in, jadi memasukkan barang bawaannya, gitu ya. Kemudian ada juga include, gitu ya, include. Tapi ini jadi aktor yang lainnya. Jadi ada dua aktor, yang pertama adalah passenger, yang kedua adalah tour guide. Nah, tour guide ini dia merupakan spesialisasi gitu ya. Jadi passenger ini generalisasi dari tour guide ya. Jadi tour guide itu kan dia juga passenger ya, dia juga seorang yang ikut berwisata gitu ya. Jadi kalau Anda menjadi seorang tour guide itu pasti kan Anda akan ikuti kendaraannya, Anda menjelaskan gitu ya di busnya gitu ya. Wisata-wisata side-side-nya gitu ya. Atau di tempat wisatanya nanti Anda akan meng-guide atau mengarahkan atau memberikan penjelasan pada passenger gitu ya. Nah, ini dia kemudian dapat melakukan group check-in gitu ya. Nah, group check-in ini include individual check-in. Jadi begitu orangnya lengkap gitu ya, dia akan bisa melakukan group check-in seperti itu ya. Jadi seperti itu include gitu ya. Jadi individual ini orangnya, kemudian group check-in ini include ke individual check-in. Jadi ini berhubungan gitu ya.
Nah, ketika tour guide ini pertama kali datang, gitu ya, nah dia kan sebagai penumpang ya, nah, dia bisa melakukan individual check-in dan package check-in, karena dia juga punya barang ya di sana. Dia ya perlu sesuatu untuk keperluan pribadinya, gitu ya, untuk dibawa, gitu ya. Jadi ini use case diagram dari sebuah sistem namanya business airport, gitu ya. Bahwa use case is complete flow of event that result in something of value to an actor. Ya, bahwa dalam sebuah use case ini adalah apa ya, aliran kejadian yang lengkap sebagai hasil dari apa, result in something of value to an actor, gitu ya, dari hasil dalam seseorang itu kemudian ini gimana ya translate-nya. This case is a complete flow of event that results in something of value to an actor. Sebagai hasil dari sesuatu nilai dari seorang aktor, gitu ya. Nah, contoh yang benar dalam mesin ATM ya, nah, adalah melakukan transaksi tarik tunai, gitu ya, membayar tagihan kartu kredit, gitu ya. Nah, jadi yang dilihat sebagai use case itu adalah keseluruhan, gitu ya. Nah, ini ada contoh yang benar, contoh yang salah. Jadi memasukkan PIN di sini bukan merupakan sebuah use case, gitu ya. Karena tujuan dari apa itu aktornya itu bukan memasukkan PIN, tetapi tujuannya apa? Tujuannya adalah keseluruhan ya, melakukan tarik tunai, melakukan tagihan, membayar tagihan, mengecek saldo, gitu ya. Jadi kalau kemudian di dalamnya ada aktivitas memasukkan PIN, batalkan transaksi, nah itu adalah event tadi ya, event yang ada di dalam transaksi tunai ataupun bayar tagihan kredit. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jadi ini salah, gitu ya. Kenapa? Karena ini sebetulnya bagian dari ini atau bagian dari ini, gitu ya. Ini adalah event, gitu ya, event, gitu ya. Kalau ini adalah use case, gitu ya. Nah, jelas ya, ini sama, gitu ya, event juga. Nah ini bagian dari sini, bagian dari sini. Ini adalah use case. Jelas ya? Nah, use case ini kemudian memiliki relasi antar use case, nah, bisa berupa include, gitu ya, bisa berupa extend. Ya, include kemarin ini sudah jelaskan ya. Use case is another use case ya, karena functional decomposition. Nah ini ada reuse, ya, jadi karena sebuah use case ini nanti akan dipakai misalkan cek saldo, gitu ya, cek saldo. Anda bisa lihat bahwa cek saldo ini selalu digunakan di mana-mana ya. Mau tarik, gitu ya, tarik tunai, mau apa tadi, bayar tagihan dan seterusnya, dia kan selalu cek saldo ya. Nah ini bisa kita keluarkan menjadi functional decomposition, dan dia bersifat reuse ya. Jadi use case yang ada di sini maupun di sini dia mereuse cek saldo, gitu ya. Atau function original problem itu kompleks ya. Jadi bisa jadi dalam sebuah use case ini langkahnya banyak sekali, terdiri dari puluhan langkah. Nah ini kemudian perlu kita lakukan apa, pemecahan jadi include, gitu ya. Nah include ini bersifat apa, Rek? Bersifat wajib ya. Kalau extend ini bersifat apa? Opsional, gitu ya. Nah, use case extend another use case. Functionally, original problem statement needs to be extended use case play an optional use case, gitu ya. Apa? Ini saya isi presensi dulu ya. Pak ini nanti. Nah ini. Jadi kalau kita klik ini, klik menu jadwal mengajar ini sebuah use case atau bukan ya?
Halo? Bukan ya? Ya, kenapa? Karena tujuan saya bukan mengeklik, tapi tujuan saya adalah melakukan apa? Pengisian apa? Presensi. Jelas ya, Dek, ya? Jelas, Pak. Yes, Pak. Hmm. 6B. Sama, jadi jangan kemudian use case itu menu ya, Dek, ya. Jadi yang sering salah itu menu-menu ini akan jadi use case, padahal belum tentu ya. Jadi apa misalkan kalau ini ada materi reka presensi nilai dan seterusnya ya. Nah ini use case-nya bukan materi presensi tapi apa ya? Tadi mengisikan presensi. Walaupun kadangkala menu ini juga bisa menjadi sebuah use case ya. Jadi istilahnya ini pas gitu ya. Oh saya tidak melakukan materi presensi gitu ya. Tapi kalau Anda melihat di sini, ini kan nggak cocok ini ya. Jadwal mengajar. Nah, ini kan berarti use case-nya apa? Melihat jadwal mengajar, gitu ya. Nah, langkahnya bagaimana? Nah, tampilkan, diisi inputan ini fakultas-fakultas gitu ya, dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini kemarin sudah ada customer, base use case ya. Jadi ini base use case gitu ya. Ini apa? Supplier. Ini base. Ini, nah, bahwa ketika deposit, nah di sini ada customer authentication gitu ya. Nah, tapi ini juga kayaknya kurang pas ya menurut saya. Karena customer ini sudah login ya. Jadi ini cocoknya ya mungkin ya apa? Saldo mungkin ya, deposit fund, withdraw ya. Saldo saja ya, kita ganti saldo saja. Cek saldo. Kenapa deposit fund ini memerlukan saldo ya? Tetap perlu ya, karena kan ya mungkin hasil dari pengeksekusian ini bisa digunakan untuk menambah gitu ya, menambah itu. Gitu. Jelas ya. Jadi ini mungkin kurang pas ini contohnya ya. Ini kan login toh. Ini kan login ya. Nah, login itu ini mestinya bukan customer, ini case ya. Kalau kita menyebutnya login ini menjadi use case, memang berarti ini case. Nah, case ini bisa melakukan deposit. Nah, tapi ini logiknya juga aneh ya. Jadi berarti setiap deposit harus masukkan PIN, setiap narik harus masukkan PIN. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jadi setiap melakukan deposit fund, gitu ya, nah, dia akan melakukan satu paket ini, gitu ya. Setiap melakukan withdraw cash, dia akan melakukan satu paket. Nah, pertanyaannya di ATM kita itu, apakah seperti itu? Nah, kalau di ATM-nya memang seperti itu, setiap mau cek saldo, masukkan PIN. Setiap mau transfer, masukkan PIN. Nah, berarti kan betul ini, ya. Tapi kalau tidak kan, masukkan PIN-nya kan hanya sekali ya. Jelas ya? Yes, Pak. Oke. Actor generalization ini kemarin sudah ya. Ini kita kemarin. Nah, ini use case specification ini adalah bentuk dari use case yang lengkap gitu ya, atau skenario gitu ya. This use case specification example outline the typical scenario, then consider what can go wrong with. Bentar, ini tulisannya kok bingung, ini kacau ini. Nah, potong-potong nih. Wordlet-nya gak jalan ya. Fotonya kan. Bacanya nggak enak ya. Jadi suka ngaco.
Tadi ya. Ya, jadi use case ini kemudian perlu kita lengkapi gitu ya dengan skenario gitu ya. Ini kacang. Oke. Jadi kita punya use case dan perlu kita lengkapi. Nah, ini contoh customer instead object ini vending machine ya. Nah, ini kemarin sudah ini ya. Nah, ada main flow, ada alternate flow, ada post condition. Bagaimana kemudian kita membuat atau melengkapi spesifikasinya itu? Kita bisa mulai dengan melakukan detailing pada skenario, gitu ya, dan main skenario. Jadi main flow-nya, gitu ya. Main flow ini kemudian kita jelaskan, kita buat urut-urutan yang bisa membuat tujuan dari use case itu tercapai, begitu ya. Jadi main success scenario of use case. Jadi skenario utama supaya supaya use case ini berhasil, gitu ya. Identify various alternatif. Nah, selain kita sudah mengetahui main skenario, kita juga harus mengidentifikasi beberapa alternatif, kemudian opsional, kemudian error flow yang bisa mengikuti use case tersebut, gitu ya. Kemudian kita juga mengidentifikasi prekondisi dan post kondisi. Precondition statement is indicate what must be true before the flow is performed. Ya, jadi kondisi yang harus sudah dipenuhi sebelum aliran ini atau main-mainnya ini, flow-nya ini akan dilakukan, gitu ya. Sementara post condition ini mengindikasikan atau menunjukkan apa yang terjadi ketika perintah ini atau aliran event-event ini sudah dilakukan, gitu ya. Kemudian di dalam main skenario kita bisa menjelaskan aliran event ya supaya mencapai tujuannya tadi, gitu ya. Flow of event description, nah apa saja yang event-event apa saja yang kemudian bisa kita jelaskan, gitu ya. How and when the use case start, ya, kapan dan bagaimana, atau bagaimana dan kapan use case ini dimulai. Ketika use case berinteraksi dengan aktor, kemudian data apa yang ditukarkan satu sama lain, gitu ya. Jadi di dalam main skenario ini nanti Anda jelaskan data apa saja yang dikirimkan dari aktor ke dalam sistem, atau sebaliknya sistem memprovide data apa, itu semuanya juga Anda jelaskan dalam main skenario. When the use case use data store in the system, ya, ketika use case menggunakan penyimpanan data dalam sistem, ya, jadi kapan use case ini menyimpan data, begitu ya. Bagaimana atau kapan use case ini selesai, gitu ya. Tidak menjelaskan GUI, kemudian tidak menjelaskan technical detail hardware, kemudian design issue, gitu ya. Jadi ini ada contohnya. Describe the flow environment in the form. Anda bisa menjelaskan aliran main skenario ini dengan beberapa bentuk seperti berikut, gitu ya. Use case start when, bla bla bla, melakukan apa. Sistem melakukan apa. Aktor melakukan apa, gitu ya. Respond that system does is something observable by the actor, nah gitu ya. Jadi respon dari sistem itu ketika melakukan sesuatu terhadap sistem ini nampaknya apa atau menampilkan apa, nah ini harus dinyatakan juga dalam skenario. Ini contoh lain, use case start when, nah, tadi sudah ya. Nah, bagaimana dengan alternate? Nah, alternate ini bisa kita tambahkan, gitu ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Are there different option available, gitu ya? Apakah ada beberapa pilihan yang tersedia, gitu ya, berdasarkan input, gitu ya. Example, if actor enter invalid pin number, gitu ya. Jadi kalau aktor ini salah memasukkan. Jadi alternate ini lebih kepada kondisi ketika main flow-nya belum tercapai, gitu ya.
Nah, bisa kondisi negatifnya, bisa kondisi ketika ada extension point. Jadi kalau ada extend, gitu ya, bisa kita nyatakan di alternate, gitu ya. What business rule may come into play? Ya, dalam alternate, actor request more money. Ya, request more money berarti kan ya tadi dia kan negatif gitu ya. Saldonya sedikit, dia mintanya banyak ya kan nggak benar gitu ya. Nah, itu termasuk business rule gitu ya. Jadi aturan bisnis apa misalkan kalau Anda mengambil SKS jatahnya 20 gitu ya, atau jatahnya mungkin yang minim ya. Berapa ya, misalkan 15 itu ya, karena IP-nya kurang. Anda paksa diri mau ambil 24. Nah, sama sistem Anda boleh ya, karena IP-mu itu kurang bagus misalkan ya, kurang bagus ya, berarti load-nya jangan terlalu besar supaya apa tujuannya, supaya IP-nya menjadi meningkat gitu ya. Nah, ini business rule. Atau what could go wrong ya, jadi apa yang mungkin terjadi ketika yang negatif ya, yang salah gitu ya, no network connection, etc. Kemudian in addition, sebagai tambahan di dalam detailing di ini masing-masing alternative flow ini harus menjelaskan di mana alternative flow ini dapat dimasukkan di dalam main-nya, gitu ya. Condition that need fulfill. Ini panjang jelasannya. Dah, langsung ini aja ya. Oke, saya minta Anda perhatikan sebentar ya, bahwa kita punya customer yang bisa mengambil apa? Duit, gitu ya. Berarti ini kasusnya adalah ATM, gitu ya. Nah, aktornya apa saja? Nah, ternyata aktornya bisa customer, bisa ATM, bisa bank. Nah, ini berarti kalau kita gambarkan, ini kurang ya. Gambarnya berarti aktornya ada 3 di sini. Ada ATM, ada bank. Nah, ini kemudian panahnya semua ke sini. Jelas ya? Ya, tapi ini dia menjelaskan hanya customer saja, gitu ya. Precondition, ya, precondition network connection is active, ATM has available cash. Ya, jadi ATM punya duit di dalamnya, gitu ya. Koneksinya ada, gitu ya. Nah, ini main flow atau basic flow, gitu ya. Yang pertama, bank customer insert debit card and enter PIN, gitu ya. Nah, ini menjelaskan apa ini? Menjelaskan apa saja yang dimasukkan aktor, gitu ya. Apa saja yang di-provide aktor atau sistem, gitu ya. Datanya apa? Kemudian customer is validated, ya. ATM display action available. Nah, ini menampilkan apa saja yang bisa dilakukan, gitu ya. Nah, ini customer select. Nah, jadi ini 3 ini maksudnya supaya untuk nanti desain formnya itu bisa diambilkan juga dari sini gitu ya, karena display action available, jadi bisa melakukan apa saja. Nah, tapi jangan lupa ini ya yang penting ya, customer select withdraw cash, nah, dia memilih penarikan uang gitu ya. ATM from account, nah, ATM menampilkan akunnya, kemudian memilih akunnya, ini maksudnya kan apa mengambil apa ini akunnya ya, ini tapi kayaknya nggak sama dengan ATM kita deh ya. ATM from account, milik akun gitu ya. Jelas akunnya 1 ya. Ini 45 kayaknya mubazir deh. Gitu ya. Langsung 6 ya, Anda perhatikan langsung 6. ATM from amount gitu ya. Masukkan angka. Kemudian customer milih atau masukkan gitu ya. Kan ada ya. Di ATM itu kan ada 100.000, 300.000 atau jumlah yang lain gitu ya. Kemudian memasukkan ini yang dipilih atau mengetikkan gitu ya. Kemudian ini pengecekan ini ya, limit withdrawal gitu ya. Kemudian money is dispensed, uangnya keluar gitu ya. Dan receipt print-nya juga di dispense keluar gitu ya.
Nah, alternatif flow Anda perhatikan ini ya. Nah, dua, Anda lihat dua. Dua ini cocokkan dengan ini ya. Customer is not validated. Jadi di sini customer is validated, is not validated. Gitu ya. Nah, 2A1 display error message. Jadi kalau not validated, nah ini not apa? Error message gitu ya. 7A customer select invalid input. Nah, jadi dia masukkannya minus misalkan. Min berapa gitu kan aneh ya. Nah, kemudian customer has insufficient fund. 8 ya. Nah, 8 ini berarti di sini ya. Sebentar ya. Nah, 8 ini sebetulnya mengetahui apakah cukup apa ya batasnya itu, batas penarikannya sesuai kartunya itu mungkin ya. Jadi kalau kartunya gold itu maksimal berapa gitu ya. Kemudian sebentar, has sufficient fund gitu ya. Duitnya cukup apa enggak gitu ya. 8A1 ini kalau nggak cukup gitu ya. Kalau yang 8A2 ini limit ya, dia mencapai limit gitu ya, redirect to step 6 gitu ya. Kemudian 9A has insufficient cash. Nah, ini money is dispensed gitu ya. Jadi kalau uangnya ternyata saldo di sini available cash-nya ini kurang gitu ya daripada penarikan, maka dia akan menampilkan ini ya error message gitu ya. Jadi gagal gitu ya. Kemudian nah ini misalkan worst case cash get stuck gitu ya. Jadi uangnya nyantol gitu ya, nggak keluar gitu ya. Nah, ini ATM display error message gitu ya. Jadi ini 9, 9, 8, 8 ini berhubungan dengan apa? Basic flow-nya. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jelas, Pak. Kita bisa menggambarkan itu semua melalui sebuah ini ya, sebuah use case diagram gitu ya. Kemarin kita punya, oh kok ini ya. Nah, ini kemarin contoh purpose itu ya. Nah, jadi flow of event, ada main flow, ada alternate. Kalian semua sudah install Visual Paradigm ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Belum? Nah, terserah kalau belum ya. Nah, ini kita bisa tambahkan itu tadi. Nah, ini requirement-nya juga boleh kita masukkan di sini, gitu ya. Diagramnya kita bisa tambahkan di sini. Nanti kita bisa edit ya diagram sequence-nya, gitu ya. Nah, setelah jadi kita bisa generate. Nah, ini laporannya ya. Nah, ini. Jadi bisa pakai reporting documentation gitu ya. Nah, implementation. Nah, ada alternate. Tapi 1, 2 skenario. Saya nggak edit ya.
Flow of event. Oh, dia urut berdasarkan ini loh ya. ABC-nya tadi, jadi makanya kacau. Nah, ini jadi flow alternate kita rename aja ya. Supaya main flow dulu. Main. Basic. Basic inflow. Ini saya tricky ya maksudnya supaya tadi kita mana tadi ya? Ini deskripsinya, note-nya, mana itu gambarnya ya? Kita generate. Nah ini nah, basic main flow, jadi ini main flow-nya yang bawah ini alternate-nya. Cek ID anggota, berarti ini nomornya bukan 1 tapi 2 gitu ya. Bisa nggak ya? Ini saya nggak bisa dikasih nomor ya, disesuaikan ini ya. Karena kekurangannya apa ya? Step. Step. Sudut. Nggak bisa ya. Nah, nggak apa-apa lah. Nanti tinggal menyesuaikan aja ya. Kalian boleh pakai ini, boleh pakai Word gitu ya. Jelas ya, Rek ya? Jelas atau bingung? Ini activity diagramnya ini nanti minggu depan saja ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Rek?